Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat-sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia apapun kondisi kita ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang tahapan-tahapan dari perjalanan rohani ya. Yang pertama adalah takhalli, pembersihan. Nah, kita untuk bisa sampai kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tahapan pertama yang harus dilalui adalah metodologi atau cara ya. Rukun syarat. Ya, sambil ngopi ya sahabat-sahabat medsos sekalian. Yang pertama adalah memahami tentang alur ilmu ini. Ya, kita pelajari sedetail-detailnya. Makanya di ilmu ini penjelasannya itu ilmiah ya. Jadi nalar logik, sangat nalar, sangat masuk akal, mudah dipahami. Atau dengan kata lain, ilmiah itu adalah inti dari seluruh disiplin ilmu. Seperti itu ya. Itu yang saya pahami versi saya ya. Jadi tidak perlu berlama-lama kita mempelajari satu warna dari agama. Itu akan memakan waktu sangat banyak sekali. Nah, tentu alasan yang utama itu adalah di zaman ini itu memang sudah sangat support untuk ilmiah ya. Karena di zaman ini nalar manusia sudah sangat berkembang. Didukung lagi dengan existing zaman sekarang. Contoh misalkan teknologi sudah sangat berkembang. Jadi pengkiasannya tuh lebih mudah dipahami. Seperti misalkan contoh kita untuk bisa mengenal atau berhubungan dengan Allah. Ya, seperti kita menggunakan HP. Misal kita ingin menghubungi seseorang yang jauh dari kita. Ya, kita tinggal menggunakan HP. Ya, kita tinggal kita cari tahu nomornya misalkan. Nanti kita simpan menjadi nomor WA misalkan. Jangan sampai salah, ya kita namain
Nah, ya, selebihnya tinggal kita hubungi. Nah, sangat simpel kan? Ya karena teknologinya sudah support di zaman ini. Seperti itu. Ya prinsip kerja HP itu kan, yang pertama kita punya HP-nya. Yang mau kita hubungi tentu harus punya HP juga. Kemudian nggak cukup hanya punya HP. Punya yang sifatnya lebih pribadi. Apa nomor misalkan. Ya kalau kita nggak ada nomornya, walaupun punya HP, nggak bisa ngubungin dia. Kan seperti itu. Tinggal kita minta nomornya untuk sewaktu-waktu dihubungi. Nah, yang kedua sinyal. Sinyal ini ya sangat penting ya, agar supaya komunikasi kita dengan orang itu lancar, tidak terganggu oleh sinyal, seperti itu ya. Nah, sangat simpel kan? Karena orang yang jauh dari kita itu ya gaib bagi kita di saat ini, atau metafisik ya, itu kias. Ya begitu pula kita untuk berhubungan dengan Allah. Yang pertama ya kita sudah memenuhi rukun syarat apa? Ya kita sebagai manusia. Kemudian ada nomor yang kita tuju. Nah itu kias akan seorang guru yang waris atau ulama waris. Dan itu cuma satu ya. Dan bisa jadi nomor itu dimiliki oleh 100 orang misalkan. Nomor orang ini ya bisa ya. Jangan sampai salah nomor. Kalau salah nomor ya tentu salah orang. Yang kita tuju A, berhubung salah nomor ya B lah yang kita hubungin. Nah, seperti itu. Makanya itulah pentingnya guru yang waris mutlak ya. Seperti itu. Nah kemudian di dalam prosesnya sinyalnya ini harus sangat support, harus kuat ya. Nah itu kias akan nur, atau kalau bahasa Nabi Muhammad itu adalah burok. Jadi nur kita itu harus benar-benar sangat support. Agar supaya kita nggak terganggu ya. Agar jelas obrolan kita. Nggak putus-putus. Nah seperti itu. Nah kan buruk itu digambarkan sebagai kuda bersayap. Di zaman Nabi, kendaraan tercepat di darat itu ya kuda. Nah, kemudian yang tercepat di udara adalah burung. Ya, kalau digabungkan jadi double kecepatannya kan gitu. Maksudnya apa? Sangat cepat sekali. Jadi tanpa batas maksudnya. Nah itu.
buruk atau sinyal. Nah, setelah kita punya itu dan sinyalnya support, sehingga komunikasi kita dengan yang dituju, misalkan kita menuju Tuhan ya, seperti itu ya, segalanya support, lancar. Tapi bisa jadi, bukan bisa jadi, malah di awal itu sebelum ada teknologi HP ya kita nggak bisa pakai, atau masih belum 4G kayak sekarang atau 5G kayak sekarang ya, tentu saja terganggu sinyal dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, makanya anggaplah jika sinyal ini lemah atau nurnya sedikit, itu seperti alat bantu cucinya itu, ibarat pakaian kotor, nyucinya tuh asal-asalan. Atau kalau nyucinya di mesin cuci, ya mesin cucinya kurang bagus gitu, jadi nggak bersih pakaian kita tuh gitu. Jadi kita benar-benar harus memastikan bahwa sinyal ini posisinya lebih tinggi daripada HP kita. Kalau istilah di makom-makomkan, di level-levelkan gitu ya. Karena prinsipnya sinyal ada lebih dulu dibanding HP kita, kan gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau di dalam diri manusia, untuk menuju Tuhan, yang pertama kita sebagai manusia. Nah, kemudian kita menghadap kepada guru rohani yang kita pastikan dia waris mutlak ya. Nah, kita punya HP dan kita punya nomornya. Kemudian harus ada support sinyal. Nah, support sinyal ini ya bisa kita beli paket data atau wifi, ya kan bayar tuh. Nah, itu rukun syarat. Nah, rukun syarat ini setelah kita pelajari bahwa jalan menuju Tuhan itu seperti apa gambarannya, ya kita sudah dapat penjelasan ilmiahnya dari seorang guru yang waris mutlak, waris ilmu kenabian, atau dari jajaran khalifahnya. Nah, tinggal kita ikuti tahapan berikutnya, yaitu baiat. Nah, baiat ini adalah penanaman nur, mulai terkoneksi HP kita dengan sinyal, dengan nur ya. Atau dengan kata lain, baiat ini adalah upgrade gelombang, naiknya kesadaran manusia dari alam rendah, alam nafsu rendah, kepada nafsu yang mulai dimasuki atau diselimuti oleh kasih sayang Allah tuh. Ada ayat Quran yang mengatakan, Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu-nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang sudah diselimuti oleh kasih sayang Allah. Ya gampang itu nur.
dan itu abstrak, dimensinya lebih tinggi dari alam jasmani. Ya tentu otak kita nggak bisa membayangkan itu, seperti itu. Jangankan nur itu ya, sinyal aja kita nggak bisa lihat kan, tapi eksistensi sinyal itu kita tahu setelah kita punya HP, kemudian tersambung dengan wifi, atau kita punya kartu HP. Nah, setelah diaktifasi, nah itulah bayat. Nah, kemudian kita isi paket data, itu udah sepaket ya. Setelah aktivasi ya, kita ingin menggunakan nomor itu untuk berbagai macam kebutuhan ya, kita isi paket data atau sinyal wifi. Nah, sama aja. Nah itu sudah illa ma rahimah rabbi, jiwa-jiwa atau nafs-nafs yang diselimuti kasih sayang Allah tuh. Nah, setelah mendapatkan nur bayat tadi, kita terupgrade. Nah, tinggal kita masuk kepada sistem. Nah, sistem ini bertujuan supaya kita itu mudah untuk terhubung, selalu tersambung dengan sinyal, seperti itu. Selalu tersambung dengan nur. Nah, berhubung nur ini dimensinya lebih tinggi dari manusia, jadi gambarannya gini, tadi kan tentang tahapan-tahapan ya. Tahapan awalnya itu udah. Yang pertama kita memahami jalurnya, penjelasannya apa aja. Oh, ada guru waris mutlaknya. Kemudian kita pahami guru ini adalah jasmani dan ruhani. Nah, kemudian jasmani dan ruhani ini bisa dibilang walia mursyida dengan mursyid ya. Atau kalau zaman para nabi ya nabi dengan rasul. Jasadnya itu adalah nabi, secara ruhnya atau potensinya adalah rasulnya itu, utusannya. Nah, kemudian kita mendapat penjelasan yang lengkap, tapi sangat sederhana disampaikan. Nah, itu ilmiah, maksudnya secara singkat. Nah, itu hanya ahlinya itu yang bisa menyampaikan tuh, gitu. Flow-nya dari awal sampai akhir, dari tujuan awal sampai dari berangkat awal sampai tujuan akhir itu dijelaskan dengan sangat detail, jelas. Nah, sudah. Jika ini sudah, kemudian kita masuk kepada tahap berikutnya. Ya, di sini berarti sudah bayat ya. Nah, sudah penanaman nur atau terkoneksi dengan sinyal ya tadi. Ya, sinyal dengan HP ya makomnya atau levelnya lebih tinggi sinyal dibanding HP kita kan. Nah, masuk tahap kedua. Nah, ini rujukannya adalah ada beberapa ayat Quran ya tentang jihad ya. Tapi bukan jihad angkat senjata, bukan. Tapi jihad untuk menang terhadap diri sendiri. Nah, salah satu referensi ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu,
ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Jadi hai orang-orang yang beriman, diperintahkan untuk bisa sampai level tertinggi, yaitu takwa. Nah, wabtagu ilaihil wasilah. Nah, wa-nya ini bagaimana caranya? Dan cara awalnya adalah carilah penghantar, seperti sinyal tadi, penghubung. Nah, itu ruhani. Atau ya kita pernah dengar tuh kalau ruh-ruh yang disucikan, ya, seperti misalkan ketika banyak orang menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Nah, artinya kan qaddasallahu itu Allah telah mensucikan sirrahu, sirnya itu maksudnya ruhnya, dari mulai jiwa terus ruhnya itu sudah disucikan, ya, seperti itu. Nah, itulah wasilah. Wasilah ini tentu lebih tinggi daripada makom ruh kita. Ruh kita nebeng ke ruhnya ini, ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kemudian mulai di situ wajahidu fisabilihi. Nah, disitulah mulai terjadi proses format ulang kalau ibarat HP, yaitu hijab-hijab kita, penghalang kita yang sangat banyak itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, itu dihilang-hilangkan tuh, dibersih-bersihkan. Itu caranya dengan wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguh di jalan wasilah tadi, di jalan nur tadi. Kenapa ada saran atau perintah untuk bersungguh-sungguh? Karena proses pembersihan ini ya tidak enak. Nah, di sini menariknya kita harus bisa memahami bahwa penghalang antara kita dengan Tuhan itu penyebabnya adalah ya diri kita sendiri, ya kezaliman kita sendiri. Makanya ibaratnya diri kita ini pakaian, ya kita bersihkan. Kita harus bersyukur bisa dibersihkan, kita sebagai pakaian gitu ya, harus bersyukur. Nah, dibersihkan itu dengan alat pembersih yang levelnya lebih tinggi dari alam dunia ini. Jadi nggak bisa kita membersihkan diri kita dengan masih kemelekatan unsur dunia. Apa maksudnya ini? Seperti misalkan membersihkan diri dengan istighfar yang tanpa tersambung. Yang sudah tersambung pun dengan istighfar ya itu belum selesai. Yang udah ada sinyalnya lah istilahnya gitu. Yang udah ada nurnya. Itu masih ada tahap selanjutnya. Ya apalagi yang nggak ada nurnya. Itu masih satu dimensi. Kita melakukan punya keinginan dosa itu keinginan dari nafsu dimensi rendah. Nah, nafsu dimensi rendah itu mengajak
otak kita menjadi sebuah keinginan di dada tuh. Nah, kemudian otak kita, keinginan itu sampai kepada mewujud ya berbagai macam jenis dosa-dosa ya atau kemaksiatan. Nah, itu pada akhirnya berbuah hijab atau penghalang antara kita dengan Tuhan. Kenapa ibarat cermin itu ya kita jadi kotor. Ya pada akhirnya kita terhalang untuk bertemu dengan Sang Maha Suci. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jadi fix ya. Tadi alat pembersihnya itu harus dari dimensi yang lebih tinggi dari alam manusia. Ya, seperti sinyal dan HP. Ibaratnya sinyal ini lebih tinggi dari HP kita levelnya. Seperti itu. Nah, nur ini lebih tinggi dari kita sebagai manusia. Gitu. Nur ini datang dari yang maha suci, unsur yang maha suci. Maka kita adaptasi di nur itu. Ya. Jadi nanti pada prosesnya ya terjadi di alam mikro kita hingga makro kita. Nah, saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini karena saya belum mengalaminya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi dibersihkan rasa kita, kemudian rasa yang sudah pernah mewujud itu. Misalnya contoh dosa dosa ngambil yang bukan hak kita gitu. Awalnya ya bisa jadi karena kebutuhan atau apa sehingga menjadi keinginan. Nah, kemudian tidak sengaja kita nemu atau bahkan sengaja mengambil dari kantong orang lain atau nemu di jalan pun sekalipun itu yang lebih rendah. Nah, kan mewujud tuh dilakukan awalnya dari dalam diri tuh mikro disebutnya, kemudian mewujud di alam dunia kita ambil uang itu serendah-rendahnya, seringan-ringannya itu adalah kita nemu duit di jalan misalkan. Nah, nanti pembersihannya pun setelah melalui tahap-tahap tadi kita mendapatkan nur. Nah, pembersihan itu terjadi di alam mikro juga dan di alam makro juga. Nah, seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nah, itu untuk taholi. Nah, kemudian ini sekedar gambaran aja ya. Nah, setelah tahapan taholi itu sampai selesai merdeka, misalkan dosa kita itu ibarat sampah, ada 10 tong sampah dosa kita tuh. Ya tugas kita sendiri membuang sampah yang 10 tong itu ke pembuangan sampah ya, pusat ya istilahnya gitulah. Buang di situ biar bersih lagi. Ibarat pakaian kita misalkan warna putih, 100% putih. Nah, kemudian sisa putihnya itu tinggal 10% misalkan. Berarti 90% itu kotor. Sisa putihnya 90%.
Ya itu tugas kita untuk membersihkan si pakaian putih ini sehingga 100% kembali putih. Kalau dengan alat pembersih abal-abal ya nggak bisa. Ya harus alat pembersih yang canggih. Nah, gitu ya. Ya seperti itu gambaran-gambarannya. Nah setelah itu selesai, kemudian kita lahir seperti bayi baru lahir. Tetapi ditahalikan, dimasukkan diaplikasikan lah gitu. Dimasukkan aplikasi-aplikasi baru yang berhubungan dengan alam ketuhanan. Ya, gambarannya adalah nanti di sini adalah sebuah hadis Nabi ya sebagai gambarannya. Apabila hati anak Adam bersih, maka dia menengadah ke langit, maka terlihat kerajaan Tuhan, kerajaan Allah ya. Itu hadis ya. Nah, itu kias, itu karena kalau itu tahapannya. Jadi maksudnya apa? Melihat yang gaibnya bersangatan saja bisa, gitu. Makanya ada istilah kasyaf dan lain sebagainya kalau di dunia tasawuf ya. Nah, itu suatu ya yang biasa saja tuh didapat. Jadi ya, tapi jangan sampai terjebak itu menjadi niat perjalanan ya, nggak nyampe-nyampe kita. Kita harus bertahan untuk benar-benar ridho Allah aja yang kita cari itu. Nah itu tahapan kedua. Kemudian terakhir tahapannya ya tajalli. Nah, tajalli ini kita kenal dengan dua ya. Ada tajalli jamal, ada tajalli jalal. Ya, nyata keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tajalli jamal. Ya, kemudian yang kedua tajalli jalal. Nyata keperkasaan Allah. Daya tekanannya lah kurang lebih begitu ya. Perkasa gimana sih maksudnya? Seperti itu ya. Jadi dua sisi ini, jadi isinya istilahnya kita ini selongsong kosong yang diisi oleh ya Allah sebagai sebagai dalang ya gitu, kita sebagai wayang ya. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah inilah kemudian tahapan berikutnya. Bentar saya lihat waktunya dulu. Oh 33 menit. Ya. Itu penjelasannya. Nah insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan ya sahabat-sahabat medsos sekalian. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam bahagia, jangan lupa untuk selalu bahagia. Atau pasnya jangan lupa untuk bisa berbahagia. Bisa ya. Tapi bukan dengan menuruti dimensi nafsu rendah. Itu bahagia bohong, itu bohongan palsu. Nggak langgang ya. Baharu ya. Ya kalau dapat yang kita ingin bahagia, kalau nggak dapat sengsara berarti. Ya segitu dulu. Karena kita aslinya adalah makhluk yang bahagia. Karena moyang kita dari surga ya tuh Nabi Adam ya. Ya seperti itu. Mohon maaf. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.